bertempat di Masjid Multazam, Ketandan RT 1. Seperti biasa dimulai jam 5:30 sampai dengan jam 1 pagi. Insya Allah akan bersama oleh Ustaz Aris Toga dari Karangkajen, Yogyakarta. Kemudian yang keempat datang dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Utara, mengharap kehadiran saudara sekalian untuk bersama-sama mengikuti pengajian rutin Sabtu Pahing pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Utara. Waktunya besok pagi Sabtu Pahing 10 Januari 2026. Jam 6 pagi dimulai sampai dengan selesai, bertempat di klinik Pratama BKU Muhammadiyah Banguntapan Utara, alamat Gilan Batutno Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Insya Allah dengan pemateri Bapak Ustaz Sutarjo, Sarjana Agama, Magister Agama. Untuk itu bagi saudara yang ada waktu untuk bersama-sama mengikuti pengajian tersebut. Terima kasih. Yang terakhir, bahwa satuan kasnasi sampai pada bulan atau minggu lalu berjumlah Rp11.382.000. Kemudian dibuat sholat jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp5.433.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp4.296.000, sehingga satuan hewan kasnasi sampai pada hari ini berjumlah Rp12.519.000. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan ormas masjid dari Kota Raya sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat dimulai, monggo para jamaah silakan untuk mengisi sosok di depan yang kosong. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk dinonaktifkan selama berlangsungnya ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk itu sholat Jumat akan segera mulai. Kepada Bapak Ustaz Haji Joko Poranto MPDI disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa faza muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkanlah khotib untuk berwasiat mengajak kepada diri pribadi khotib khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya untuk senantiasa berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Meningkatkan takwa karena takwa merupakan bekal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairat taqwa. Berbekallah kalian dan bekal yang terbaik adalah takwa. Dan salah satu upaya kita meningkatkan takwa adalah berusaha untuk bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari, berkata adil, bersikap adil, berbuat adil pada siapapun dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya adil merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, dan adil merupakan satu hal, satu sikap yang dekat kepada takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha
innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sidang jamaah salat Jumat rahimahullah, ayat ini sangat jelas memerintahkan kepada kita, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman dipanggil di sini supaya apa? Supaya berbuat adil, berlaku adil, bersikap adil, berkata adil. Keadilan merupakan salah satu esensi dalam ajaran Islam. Ada lebih dari 53 kata adil atau kata yang bermakna adil dalam Al-Quran. Menegakkan keadilan bukan saja dapat dilakukan oleh pemimpin yang sedang berkuasa, yang sedang memimpin, atau penegak hukum, atau seorang hakim di pengadilan ketika mengadili suatu perkara, atau polisi, jaksa, pengacara, atau apapun pejabat negara yang lain. Sudah pasti ketika kita menerima amanah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sudah pasti haruslah berbuat adil. Bahkan kita yang tidak menjabat, yang tidak memegang posisi atau menerima amanah tersebut, kita pun juga bisa berlaku adil. Paling tidak kita selalu berkata benar, memberitakan berita yang benar, memberikan keterangan atau kesaksian yang benar dalam suatu perkara. Janganlah karena rasa benci atau rasa terlalu senang dengan seseorang atau kelompok kita berlaku tidak adil, berkata tidak jujur, dan berbuat yang tidak benar. Apalagi ketika kita menjadi saksi di depan pengadilan untuk suatu perkara yang dilakukan di bawah sumpah, tentu haruslah berlaku adil. Ibnu Khaldun memaknai adil sebagai perbuatan menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang artinya memberikan atau menempatkan seseorang sesuai dengan porsi dan bagiannya yang sebenarnya. Al-Quran menggunakan beberapa kata yang berbeda untuk makna keadilan ini. Kita temukan dalam Al-Quran ada kata al-qist, al-mizan, al-haq, al-wasata, dan adil. Kesemuanya kata tersebut dalam makna yang berbeda, tetapi dapat ditujukan kepada makna adil atau keadilan. Kata qist misalnya mengandung makna keadilan yang dikaitkan dengan kebenaran, sama halnya dengan kata hak yang artinya kebenaran juga, untuk dapat bermakna keadilan. Kita temukan kata mizan yang mengandung makna keadilan berkaitan dengan timbangan, keseimbangan, yaitu memperlakukan sesuatu secara seimbang.
Ada juga kata wasato yang mengandung makna yang hampir sama, yaitu keadilan dalam kaitan sikap yang berada di tengah-tengah, di pertengahan dan tidak memihak pada satu pihak. Kata adil dapat bermakna perlakuan sama atau perlakuan secara seimbang. Dengan demikian, dari sekian kata tadi dapat kita ambil satu pelajaran bahwa keadilan haruslah berdasarkan kebenaran, keseimbangan, perlakuan sama, serta sikap tengah dan tidak memihak. Keadilan tidak bisa ditegakkan apabila mengabaikan kebenaran. Demikian juga sebaliknya, mengabaikan kebenaran sama dengan mengorbankan keadilan. Menjadi saksi, memberikan keterangan, atau memberitakan informasi atau berita yang tidak benar, itu mencederai keadilan. Sikap yang memihak dan berat sebelah, diskriminasi, dan tidak memperlakukan secara seimbang dalam memutuskan suatu urusan atau perkara, dalam memberikan keterangan atau dalam menuliskan suatu berita, juga sikap yang dapat mencederai keadilan. Menegakkan keadilan dalam hubungan antara manusia haruslah dilakukan dengan hati yang bening, pikiran yang jernih, dan juga bersih. Janganlah karena rasa benci, ketidaksukaan terhadap suatu kaum atau seseorang membuat kita berlaku tidak adil. Masyarakat muslimin rahmatullah, betapa dahsyatnya ayat 8 dari surat Al-Maidah ini tadi, menegur orang-orang beriman, umatnya sendiri, agar berlaku adil dan objektif dalam segala hal, termasuk terhadap orang-orang yang dibenci sekalipun. Memang seringkali kalau sudah terbawa kebencian, rasa benci, tidak suka, maka apapun yang dilakukan orang yang kita benci itu pasti kita nilai salah, kita nilai bohong, dan kita curigai. Sebaliknya, kalau kita berada di pihak yang kita dukung, yang kita cintai, maka semua informasi yang datang darinya kita sambut dengan kebenaran, meskipun kesalahan dan keburukan itu sangat jelas dan nyata. Pada era medsos saat ini kita tidak susah, kita dengan mudah menemukan contoh-contoh sikap semacam itu. Pada posisi itulah kita sering lupa bahwa manusia itu punya nurani kebenaran, punya pikiran positif, dan punya hak dan kesempatan mengoreksi dirinya sendiri untuk memperbaiki diri. Yang salah terus-menerus dan tidak pernah benar hanyalah setan. Yang benar terus-menerus dan tidak pernah membangkang hanyalah malaikat. Keburukan dan kekeliruan dari siapapun, meskipun dari orang yang kita banggakan, kita cintai, dan kita dukung, sudah seharusnya kita tolak. Sebaliknya, kebenaran dari siapapun datangnya, meskipun dari orang yang kita benci, orang yang kita anggap rendah, haruslah kita terima. Itulah sikap adil yang diajarkan dalam Al-Quran tadi. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah, dia lebih dekat pada takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab tafsir Al-Azhar, Profesor Hamka mengungkapkan bahwa keadilan adalah pintu yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Allah.
kita telah dapat menegakkan keadilan, maka jiwa kita sendiri akan merasakan ketenangan, kemenangan yang ada, yang tiada tara, dan akan membawa martabat kita naik di sisi manusia dan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan lawan adil adalah zalim, aniaya, dan aniaya adalah salah satu puncak dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maksiat itu akan menyebabkan jiwa kita sendiri menjadi remuk, merana, dan menderita. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, saudara kita merenungkan satu ayat dari Al-Quran yang sering kita dengar ketika khotib menutup khutbah akhirnya. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Demikianlah tugas singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita akhiri dengan membacakan doa, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon bimbingan, mohon pertolongan, mohon petunjuk, dan memohon apapun supaya kita senantiasa berada di jalannya, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersikap adil, berlaku adil dalam segala hal. Ketika kita menjadi pemimpin, ketika kita menjadi penegak hukum, ketika kita menjadi pribadi mukmin, mudah-mudahan kita dapat menjadi kelompok orang, kelompok manusia yang bersikap adil pada setiap hal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih lana dinana
دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. السلام.